Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang coloring di Photoshop ya. Oke, untuk pertama-tama kita akan buka sebuah file baru ya. Untuk keperluan Instagram saja, jadi Square ya. Nah, selanjutnya akan saya perkenalkan mengenai beberapa tool menu yang biasa digunakan untuk mewarnai ya, atau coloring, yaitu adalah ini ya teman-teman ya, Paint Bucket Tool sama Brush Tool. Dan kemudian nanti kita juga akan fokus di sini ada warna foreground, ada nama warna background, dan juga bisa memilih warna juga di sini ya, seperti itu. Oke, untuk mewarnai ini saya akan mencoba menseleksi terlebih dahulu. Jadi saya akan coba mewarnai ini. Yang pertama akan saya kasih warna merah, saya tinggal select di sini ya. Dan di sini ya, warna yang akan kita pilih di sini nanti munculnya di foreground ya teman-teman. Nah, kalau ingin mewarnai juga yang background, itu kita bisa pilih ini, kita switch ya. Nah, kayak gini. Saya yang background saya buat biru, kemudian saya klik ini lagi, switch ya. Oke, pertama saya ingin mewarnai ini warna merah solid saja atau polos merah menggunakan Paint Bucket Tool atau shortcut key-nya itu G. Klik sini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini di Paint Bucket Tool ini kalau kita klik kanan ada lagi Gradient Tool teman-teman. Ya. Gradient Tool di sini memungkinkan kita untuk memberikan warna gradasi seperti itu. Saya akan coba ini yang ini, saya buat yang sampingnya ya, seperti ini saja. Ini saya akan buat warna gradasi ya. Nah, warna gradasinya warna apa saja kita bisa memilih tentunya ya. Bisa klik di sini Open Gradient Picker ya. Yang sini adalah foreground sama background ya, penyatuan foreground sama background. Ini foreground ke transparan, foreground dan transparan, ada black and white, red, green, dan lain-lain ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian tipe gradasinya kita juga bisa memilih ya. Ini ada yang linear, kemudian ada yang radial, ada yang angle gradient, ada yang reflected gradient, ada yang diamond gradient, seperti itu. Kalau linear itu seperti ini. Saya coba langsung saja select sini, geser sini ke sini. Ini yang settingannya foreground ke background ya. Foreground ke background, foregroundnya merah, backgroundnya biru, itu ya. Maka di tengah-tengah ini akan muncul warna percampuran antara merah dan biru, yaitu ungu di sini ya. Itu kalau linear. Kalau radial itu seperti ini. Nah, oke ya teman-teman ya. Kalau yang apa tadi, angle ya, yang angle gini. Oke, ini yang reflected, kita coba juga. Oke, jadi yang foregroundnya itu di tengah ya teman-teman ya. Kemudian ini diamond ya. Oke, diamond kayak gini ya. Kalau mau dibalik, yang tengah ini yang diamond yang biru, tinggal kita switch ya. Oke teman-teman. Nah, ini kalau gradasi dua warna ya, apakah bisa untuk tiga warna? Ya, ini sebenarnya dua warna, cuman ini karena perpaduannya saja jadi ungu ya, terlihatnya jadi seperti tiga warna. Nah, kalau mau dua warna kita bisa klik di sini. Kalau mau lebih dari dua warna kita bisa klik di sini. Nah, kemudian ya ini ya, ini biru sama merah. Saya bisa mau tambahkan di tengah sini kuning misalnya. Saya tinggal klik di sini. Nah, gitu teman-teman. Di sini, kemudian yang ini kita langsung tinggal pilih warna di sini, klik. Nah, kita pilih saling ini kuning. Oke, di sini ada kuning sekarang. Oke ya. Nah, kalau misal belum cukup lagi bisa tambahkan lagi ya.
Oke, kuning di sini ya, mau tambah apa gitu ya, misal coklat gitu ya, apalagi sini ya, apa itu terserah teman-teman ya. Oke, setelah itu kita kita coba ya, warnanya banyak sekali. Itu ya teman-teman untuk gradasi ya. Selanjutnya saya akan coba untuk cara pemberian warna yang lain. Kalau tadi paint bucket tool sama gradasi, kita akan coba cara yang lain. Yang ini saya akan menggunakan brush tool. Oke ya, brush tool. Brush tool seperti apa ya, tinggal kita brush gitu ya. Ya caranya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita klik kanan di sini, brush tool ini bisa kita atur. Pertama size-nya, kemudian yang kedua hardness-nya ya. Kalau size-nya ini kita tinggikan, maka ukuran brush-nya juga akan besar. Kalau size-nya kita turunkan, ukuran brush-nya kecil. Kemudian hardness ya, ini kalau hardness-nya nilainya 0, dia akan smooth, edge-nya ya, garis tepinya ini akan smooth. Tapi kalau 100 ini akan tajam ya. Oke. Jadi semakin kecil nilainya, maka hardness-nya semakin besar. Hardness-nya dia akan semakin smooth ya, goresan brush-nya. Dan ini bisa kita memilih jenis brush yang lain ya. Oke teman-teman ya. Nah, kalau membicarakan brush ini sebenarnya kita bisa membuat banyak hal ya. Namun kita akan bahas di materi selanjutnya saja, khusus membahas tentang brush. Dan brush ini akan lebih maksimal ketika teman-teman menggunakan pentablade ya, untuk menggoreskan brush ini. Kalau pakai mouse itu agak terbatas ya. Kemudian di sini di brush tool ada opacity yang bisa mengatur tingkat tingkat kejelasan ya, dari brushnya. Oke, seperti itu untuk brush tool. Select-nya saya matikan. Yang lain ada pencil tool ya. Ini sama sih dengan brush tool, cuma nanti goresannya lebih kecil ya. Dan color replacement tool, mixer brush tool, ini saya kira akan jarang digunakan ya. Nah, selanjutnya setelah objek itu berwarna, objek apa yang kita buat itu berwarna, ataupun foto yang kita buat ya, itu ada warnanya, kita juga bisa mengatur lebih lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di image di sini. Image yang pertama ini ada mode. Nah, ini ada beberapa jenis mode image ya. Ada beberapa jenis mode image. Ya, yang pertama ada RGB color ya. RGB color itu mode warnanya seperti apa? Jadi RGB itu singkatan dari red, green, blue ya teman-teman ya. Kemudian menampilkan citra gambar pada perangkat elektronik, jadi seperti monitor, smartphone ya. Kemudian TV itu menggunakan mode warna RGB. Kemudian nilai intensitasnya antara 0 hingga 255 pada setiap komponen atau channel RGB nya ya, red, green, blue nya seperti itu. Jadi kalau nilai R kok 0, nilai G juga 0, nilai B juga 0, itu nanti warna yang tercipta adalah warna hitam ya. Demikian halnya juga misal masing-masing itu nilainya juga 255, maka warna yang muncul akan putih gitu ya. Kalau warna yang lain itu ya hasil kombinasi ya dari nilai-nilai itu. Nanti akan kita coba ya. Kemudian pada RGB yang 8 bit per channel, maka
ya. Ketika 3 channel RGB itu disatukan, maka akan berubah menjadi 24 bit ya teman-teman. Sehingga dalam 3 channel itu akan menghasilkan sampai 16,7 juta warna per pixel gitu ya. Itu RGB. Kemudian ada CMYK color, singkatan dari itu ya, cyan, magenta, yellow, black. Kemudian proses ini merupakan proses pencampuran pigmen yang lazim digunakan untuk percetakan ya. Jadi ketika teman-teman mau ngedit gambar, karena ngeditnya itu di layar, teman-teman lihatnya di layar, maka formatnya harus RGB terlebih dahulu. Namun ketika ingin dicetak, dirubah ke CMYK misalnya, kira-kira kayak itu. Kemudian keterangan warna ditunjukkan dengan ukuran persen ya. Kalau yang RGB tadi poin 0 sampai 255, kalau ini persen. Namanya persen pasti dari 0 sampai 100 ya. Nah, cuman ini agak kebalikan. Jadi kalau RGB tadi nilainya semakin sedikit dia semakin gelap. Tapi kalau CMYK ini semakin tinggi persennya, maka semakin gelap. Ini contoh ya. Misal untuk warna merah cerah ini terdiri dari 2% cyan, 93 magenta, 90 yellow, 0 black ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk warna putih solid, seluruh komponen 4 itu harus 0%. Kemudian ada lab color. Lab color itu singkatan dari lightness, kemudian color A, color B ya. Color A, color B. Dirancang untuk mendekati penglihatan manusia. Jadi lab color ini ditujukan untuk sesuai apa yang dilihat manusia gitu ya. Jadi tidak memperhitungkan penyesuaian dengan monitor, tidak memperhitungkan penyesuaian dengan pigmen tinta printer ya. L itu singkatan dari lightness ya. Jadi untuk kecerahan, nilai 0 itu untuk hitam, putih untuk 100. Kemudian A itu nilai untuk hijau dan merah ya, dan paduan antara hijau dan merah. Jadi ketika nilainya min 128 itu dia ke arah hijau, kalau plus 127 merah, itu maksimalnya. Kemudian yang B itu dari biru ke kuning. Nanti akan kita lihat ya. Oke, kemudian grayscale mode ya, menggunakan gradasi atau bayangan abu-abu yang berada pada sebuah gambar, teman-teman. Pada gambar 8 bit terdapat hingga 256 bayangan. Jadi kalau pada mode grayscale mode ini seperti hitam putih ya, seperti gambar hitam putih, hanya ada warna hitam, putih sama abu-abu. Dan ini mampu menampilkan tingkat keabu-abuan 256 sampai segitu, teman-teman. Jadi kan ada abu-abu yang cenderung gelap, ada yang cenderung putih gitu kan. Nah, ini hingga 256. Setiap pixel pada gambar grayscale memiliki nilai kecerahan 0 hingga 256 nih harusnya ya. Oke. Kemudian ada bitmap mode. Bitmap mode menggunakan satu dari 2 warna, hitam dan putih, untuk mengalirkan pixel dalam gambar. Ada lagi indexed mode. Nah, ini biasanya untuk keperluan electric web ataupun animasi ataupun multimedia. Jadi contoh seperti gambar GIF ya, yang ataupun animated GIF, gambar yang format GIF yang kadang ada animasinya itu ketika dibuka di Photoshop dia akan pada mode indexed mode ya. Maka kalau ingin diolah lebih lanjut, dirubah dulu ke RGB misal kayak gitu. Jadi misal teman-teman mendapatkan file berformat GIF, bisa dibuka, kemudian di modenya tadi ganti RGB. Kemudian warna ini akan dikompres menjadi 256 warna sehingga ukuran file menjadi kecil. Ya, kalau RGB tadi sampai 16,7 juta warna ya, yang 8 bit, maka untuk indexed mode ini hanya sampai 256 warna sehingga ukurannya bisa menjadi semakin kecil. Dan warna yang ke 257 dia dan seterusnya dia akan digabungkan dengan warna yang mendekati gitu ya, dengan daftar 256 warna tadi.
Kemudian ada multi channel mode. Mode ini menggunakan 256 level dari abu-abu pada tiap channel. Image mode ini sangat berguna untuk pencetakan khusus ya. Misalnya mengkonversi Dotun untuk mencetak format Skytext City ya. Itu ya teman-teman untuk multi channel. Di edit color dan gambar 32 bit tidak bisa dikonversi menjadi multi channel mode gitu. Tapi kalau RGB CMYK itu masih bisa dikonversi ke multi channel mode. Kemudian ada Dotun mode. Dotun mode membuat monoton atau duotone atau tritone atau quadtone, atau bisa dibilang grayscale dengan hanya sampai 4 warna. Itu Dotun. Oke ya teman-teman ya. Jadi seperti itu tadi untuk image mode, dan ini juga bisa kita lihat di sini ya. Ini ada beberapa ya, ini ada beberapa kombinasi mode warna, ada RGB, ada lab, ada CMYK, ada HSB. HSB ini H itu hue, S ini saturation, B ini brightness ya. Jadi ini defaultnya pengaturan di sini itu yang di hue ya, hue. Di merah sampai merah kembali. Ya, ini yang lab. Lightness, A ini dari merah ke hijau ya, kalau B ini untuk dari biru ke kuning ya. Oke, nah selanjutnya ada lagi menu untuk merubah warna yang sudah kita buat di sini, dan kita bisa gunakan di image adjustment. Image adjustment ini ada beberapa pilihan untuk mengatur warna teman-teman, mengatur warna yang ada di sini. Ada yang pertama ini brightness and contrast ya, seperti ini ya, brightness, contrast. Kemudian ini banyak, ini kita tidak perlu coba satu-satu ya, hanya beberapa saja. Curve untuk meningkatkan kecerahan ya. Ada lagi exposure hampir sama dengan curve. Ada lagi hue saturation yang cukup nanti penting untuk bisa untuk gunakan untuk merubah warna. Misalnya saya mau merubah warna yang biru, ini saya pilih master, saya pilih yang blue ya, kemudian hue nya saya rubah ya, birunya jadi merah atau jadi hijau ya. Hijaunya seberapa kita bisa atur di saturasi. Ini agak gelap begini misal ya. Oke, jadi awalnya biru jadi hijau, saya kembalikan saja. Kemudian apa lagi ya, oh ya, ini bisa juga untuk menjadi black and white. Oke, yang merah mau dibuat hitam atau dibuat putih itu bisa ya, yang biru mau dibuat merah hitam atau putih kita bisa milih. Oke, ada lagi untuk apa ya, foto filter ya. Foto filter ini saya buka foto saja. Ya, ini foto yang kemarin. Oke, tadi saya contohkan foto filter. Nah, ini ya bisa kita gunakan, contohnya kasusnya misal seperti teman-teman ketika ngambil gambar pakai DSLR, kemudian di kamera itu ditambahkan filter gitu ya. Misal yang gaya-gaya retro dulu kita pilih sepia misal. Ya. Ini oke ya, seolah-olah foto dulu gitu ya. Atau saya Ctrl Z saja. Oke, ada lagi yang biasanya cukup sering saya gunakan itu selective color ya. Ini biasanya saya gunakan misal warna merahnya ini kurang enak, terlalu gelap misalnya, kita bisa cerahkan warna di rednya, kurang merah atau terlalu merah, agak kuning kan gitu ya, di selective color. Ada yang lain misal ya, neutral itu untuk
warna-warna yang mid, warna-warna tengahan, warna-warna abu-abu ya, mau dibuat cenderung merah atau cenderung warna apa ya, sembarang. Dan seterusnya. Ada lagi apa ya bisnya? Mungkin posterize bisa ya, jadi seolah-olah efek hasil cat poster ini ya, tapi ini juga jarang digunakan. Kemudian misal threshold ya, ini kalau mau langsung apa namanya, hitam dan putih ini tanpa abu-abu ya. Oke. Atau kalau mau cepat ya, misal yang namanya pekerjaan kan kadang memang butuh cepat ya, harus detail, kita bisa lakukan seperti ini teman-teman, image auto contrast misal gitu ya, dan juga image auto color, kemudian langsung image auto tone. Oke, langsung dikirim cetak itu. Misal saking banyak fotonya itu langsung foto cepat, itu bisa lakukan di situ. Langsung auto saja, auto tone, auto contrast, auto color. Cukup. Kemudian di image ini ada lagi image size, image rotation ya. Image rotation ini bisa diklik untuk memutar ya. Ada lagi arbitrary ini untuk yang memutar sama sih ya. Ada lagi ya, paling itu ya teman-teman. Untuk warna oke itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan coloring ya, ini saya close saja, ini juga saya close saja. Saya akan buka satu file ya, saya sudah siapkan ini gambar Naruto. Oke, kita akan mencoba untuk mewarnai gambar Naruto ini ya. Nah, ini filenya GIF teman-teman, dan maka di sini namanya index ya. Kalau seperti ini belum bisa kita apa-apakan, nanti dia akan hasilnya nanti kurang maksimal ya ketika masuk indeks seperti ini. Ini kan terlock ini ya, ketika double klik ini juga tidak bisa, maka di image mode ini kita ganti ke RGB color dulu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita langkah yang pertama yang perlu kita lakukan itu backgroundnya, yaitu putih ini kita pisahkan layernya, atau kita kopikan juga boleh ya. Oke, seperti ini. Kemudian klik kanan, layer via copy. Oke, seperti itu. Kemudian ini saya double klik juga. Oke, ini yang background ini saya hilangkan, saya hidden dulu. Kemudian akan saya seleksi hanya outline garis hitamnya ya teman-teman, dengan klik select coloring. Oke, saya pilih warna hitam di sini. Oke, kemudian saya saya masking. Sorry, salah, harusnya yang ini. Oke teman-teman, nah sekarang ini kita kembalikan backgroundnya. Nah, nanti untuk pewarnaannya kita buat layer baru, kemudian layernya pastikan letakkan di bawah dari gambar Naruto-nya ya. Oke, selanjutnya saya akan mulai dengan melakukan seleksi ya. Nah, karena seleksinya itu kita aktif di sini, bukan di gambar yang akan kita seleksi, tapi di layer beda, maka di sampel all layer ini kita harus centang. Kalau ndak itu nanti ya seperti ini ya. Saya mau menseleksi rambutnya saja ndak bisa, karena layer yang aktif itu layer yang kosong. Kalau saya klik ini, terus kemudian saya klik, nah ini baru bisa. Maka dari itu, walaupun yang aktif itu layer yang ini yang kosong,
namun ini juga bisa menseleksi layer yang lain, kita aktifkan enable all layer di sini. Klik OK, seperti itu ya. Nah, oke, setelah ini sebenarnya kita sudah bisa ya langsung kasih warna. Misalnya rambutnya itu kuning kalau tidak salah itu di sini Naruto. Misal ini nanti kita pewarnaannya agak beda, mohon dimaklumi ya, karena saya tidak benar-benar hafal itu warna dari Naruto. Oke, saya coloring seperti ini. Nah, cuman teman-teman ya, terkadang itu apalagi yang bagi gambarnya yang kurang besar atau kurang rata garisnya, di sini masih terlihat putih-putih teman-teman, garis putih. Maka dari itu supaya aman, saat kita seleksi seperti ini, kita lakukan langkah selanjutnya yaitu dengan memperlebar sedikit ya. Jadi tidak pas di sini tapi agak mengekspand ke garisnya dengan cara klik di sini select, kemudian modify, expand. Misal 2 pixel, oke, dia akan maju seleksi 2 pixel. Oke, setelah itu baru klik kuning misal gitu. Ctrl D. Itu ya teman-teman ya. Ini saya warnai semuanya dulu. Nanti kalau sudah kita bisa tambahkan shadow-shadownya. Untuk ini juga saya layer baru, lakukan layer baru. Kemudian sama select, modify, expand. Oke, ini sepertinya biru sih biasanya. Oke, kita kasih warna di sini. Ctrl D ya. Kemudian di wajah, ini dulu deng ya. Select di sini, baru lagi modify, expand. Ini warna putih ya salah. Dan untuk kalau mau teman-teman mau memunculkan ini warna hitam putih, bisa langsung tekan D ya shortcut key-nya. D, kemudian ini klik di sini. Di apa namanya, di switch ya. Oke, kemudian yang ini agak ini ya. Oke. Selanjutnya untuk wajah ini select, modify, expand 2 pixel. Wajah apa ya biasanya, merah agak ke kuning-kuningan biasanya. Oke, kita warnai di sini terlalu gelap. Oke. Yang ini agak gelap coba ya. Oke, kemudian matanya ya, ini kasih warna putih. Sorry, harus diseleksi dulu ternyata. Select, modify, expand. Ya, select, deselect. Untuk alisnya select, modify, expand. Oke. Kasih warna hitam ya. Kemudian bola matanya Naruto apa sih bola matanya? Kayaknya agak biru-biru gitu ya. Naruto ya. Agak biru-biru gitu ya. Oke. Rambut ya, rambutnya juga sama, rambut yang bawah. Sama, select, modify, expand.
kasih warna kuning. Oke, untuk mengambil warna yang mau warna disamakan dengan atas ya, kita bisa aktifkan eyedropper tool dengan mengklik Alt. Menekan tombol Alt di keyboard. Oke, dan select warna di sini. Oke, sudah ya. Ctrl D lagi, kemudian Alt lagi. Ini saya seleksi dulu di sini. Oh, ternyata bocor ya. Saya menseleksi di leher, tapi di bajunya ini ikut terseleksi. Oke, karena ini berlubang teman-teman, maka kita perlu hilangkan di sini. Kita tambahkan saja. Saya akan menggunakan brushnya yang biasa saja ya. Hardnessnya kecil besarkan supaya tidak terlalu smooth. Nah, ini yang kecilkan size-nya. Oke, ini karena masking yang di sini saya buka dulu. Oke, setelah saya klik di sini, ini pakai ya. Nah, ya. Select. Nah, sekarang tidak menyebar ke baju ya. Kemudian pilih select, modify, expand. Nah, kita klik. Kok di sini sih salah ya. Samakan dengan yang wajah tadi deh. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini harusnya yang ini putih, yang ini harusnya agak abu-abu, agak gelap ya, karena di dalam ya. Maka ini mungkin lebih enak kita brush saja. Oh ya, jangan lupa select, modify, expand. Kita buat di layer baru warna putih ya. Perbesar pakai ini. Oke, kita goreskan di sini. Nah, selanjutnya supaya lebih maksimal kita bisa tambahkan shadow di sini. Ya, kalau ini anggap saja lightingnya itu dari depan. Jadi kita buat seperti yang pinggir-pinggir itu kita buat shadownya. Ya, shadownya bisa yang smooth pakai brush atau juga bisa yang lebih tajam. Ya, lebih tajam kita bisa pakai ini polygonal lasso tool. Misal kayak gini ya. Ya. Oke, kemudian seperti itu. Saya pilih yang di sini saja, yang warna kuning ini. Kemudian kita tinggal ambil warna, kita pakai brush. Ambil warna kuning ini, cuman kemudian sedikit kita gelapkan dan oke, kayak gini mungkin ya. Coba seperti ini.
Oke, seperti itu ya. Kemudian yang ini juga sama ya, karena yang apa namanya ya, karena pencahayaannya dari depan gitu ya, maka yang pinggir-pinggir yang agak gelap ya, kita sama saja kayak tadi. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk kira-kira untuk orang yang seperti itu nanti silahkan dicoba. Saya yakin nanti teman-teman juga bisa lebih bagus lagi untuk pewarnaannya ya. Oke, itu dulu untuk pewarnaan. Selanjutnya akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum, selamat berjumpa lagi, selamat mempraktikkan.